Banyak orang tak tahu apa bacaan selesai sholat. Nanti anaknya nanya, ya, kalau selesai sholat itu apa bacaannya? Mana dia tahu? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas wa minkas wa ilaika ya'udus fa'ayyina rabbana bis wa adkhilna al-jannata daras. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram ilahana anta maulana subhanallah. Nabi terakhir. Saya kira bermula dari sana. Ketika bicara Islamofobia berbasis nilai, maka pertarungan lama pada tiap bangun salat malam, saya selalu memaksakan diri agar rutin tak putus. Saya motivasi sambil berucap dalam hati, kalaulah tidak karena Allah dan berharap pahala hidayah rahmatnya, saya tak akan bangun jam segini. Apakah hal ini dibenarkan Pak Ustaz? Boleh. Kalaulah tidak karena Allah berharap pahala hidayah rahmat, aku tak akan bangun jam segini. Boleh. Boleh ngomong sendiri, boleh. Mana dalilnya? Umar bin Khattab ngomong di balik dinding, dipukulnya kakinya. Hai kaki, kemana saja kau tadi siang? Hai diri Umar bin Khattab, apa yang akan kau bawa mati-mati? Anas bin Malik nguping dari balik dinding. Itu bukan menerapkan ajaran Islam. Oh, Umar ngomong sendiri. Yang benar adalah benar. Maka bapak pun gitu juga. Oh diri, kalau bukan karena rahmat Allah, berharap pahala dan hidayah rahmat, kau tak akan seperti ini. Selebihnya istrinya pula merekam dari belakang. Kami cuma menyampaikan. Habis itu diupload. Apakah kemudian di dalamnya ada nilai pemaksaan? Pada setiap saya berangkat kerja, dalam perjalanan atau sedang kerja, saya berusaha untuk bisa berzikir. Zikir, itu nilainya dulu. Jadi saya belum masuk ke sistem sosialnya. Berselawat. Namun saya tak menghitungnya. Apakah ini dibenarkan? Inilah yang paling mantap. Ini namanya unlimited. Setelah tadi cuma tak berhenti, ngasih tahu yang benar itu benar, yang salah itu salah. Itu Islam juga ngasih tahu berikut. Kenapa orang hitung? Orang yang ngitung-ngitung itu ada satu peristiwa jika supaya diri dia terikat. Yang akan muncul 5.000 ya, supaya ada motivasi. Ada itu level paling bawah. Orang yang sudah terbiasa dia tak hitung-hitung lagi. Islam kembali lagi mengingatkan sesungguhnya ketika kerusakan sudah mulai muncul. Muhammad Najmuddin Al-Qurdi tak ada tasbih. Masalah. Batil itu akan muncul masalah. Syekh Muhammad Najmuddin Al-Qurdi tak pakai tasbih. Itu akan loh kok dia tak pakai tasbih? Biasanya tuan-tuan Syekh pakai tasbih, dia tidak. Kenapa dia tak pakai tasbih? Karena menurut dia tak berhenti. Sekali tarik dengan sekali hembus tetap zikir. Tariknya zikir, hembusnya zikir. Tariknya zikir, hembusnya zikir. Kalau tak putus 25.000 saya. Punya kesempatan untuk marah. Itu kata Syekh Usul tidak boleh membalas walaupun tarik sekali, kesempatan membalas. zikir, Kecuali hembus usul sekali, memang sudah zikir. dalam posisi terzalimi. Kalau tak putus 25.000. Agak-agak lupa, ingat. Itu nilainya. Lupa, ada 5 nilai yang apa zikir itu dalam sistem sosiologi Islam. Astagfirullah, la ilaha illallah, afdalu zikri, la ilaha illallah. Jadi sekali lagi kesimpulan nilai yang pertama adalah kalau pas ngomong, tetap ngomong. Bom bunuh diri. Bukan berarti tak ngomong. Kerja di kantor gubernur, datang orang mengurus surat tanah. Gimana Islam? Itu bukan Islam. Tetapi ketika Islam melakukan nahi mungkar, zikir itu menyebut di mulut, mengingat di hati, mengagungkan. Menyebut di mulut, mengingat di hati, konsen pikiran, sikap mengagungkan. Itulah zikir. Itu rumusan nilai-nilai. Nah, kalau kita masuk lebih lanjut ke dalam sistemnya, maka basis interaksinya yang pertama yang paling penting. Basis interaksinya yang pertama adalah ketika kita mulai bicara interaksi berbasis simpati. Maka simpati adalah simpati nilai. Simpati karena kita bersaudara satu sama lain dalam pemikiran kita. Dan sesama manusia, bukan sekedar pada kesamaan agama. Sesama manusia, Islam melarang dilakukan pembunuhan. Itu pada konstruksi simpati. Konstruksi empati, Islam juga memahami kalau ada pihak lain yang mengalami kesulitan, dia akan berupaya untuk membantu, karena itu memang panggilan kemanusiaan. Tidak peduli apakah sama agama atau berbeda agama. Itu basisnya empati. Apa fadilah yang dapat
Kalau basisnya identifikasi, sesungguhnya tadi dalam rangka lakum dinukum waliyadin, interaksi berbasis identifikasi. Oke, ada batasan misalnya karena kami tidak mungkin masuk ke wilayah keyakinan Anda karena Anda tidak mungkin masuk ke wilayah keyakinan kami pada posisi pengidentifikasian. Itu basis berikutnya adalah soal sugesti. Nah, pada konstruksi sugesti interaksi tadi, ya orang akan terbangun pada nilai-nilai yang dibawanya. Nah, konstruksi interaksi sosial kayak gini atau interaksi pribadi kayak gini bisa dilihat ke dalam pembentukan struktur masyarakat. Nah, struktur masyarakat Islam adalah struktur masyarakat yang sesungguhnya tadi yang Rasul pernah bilang tidak dibedakan karena persoalan kekayaan dan kemiskinan, tapi ketakwaan. Nah, itu kami tidak membedakan dalam konstruksi soal warna kulit atau keyakinan. Nah, berikutnya itu berarti dalam masalah kekuasaan. Nah, kekuasaan kan sumbernya 5. Ada kekuatan, ada kekayaan, ada kepandaian, ada kecantikan, kepandaian dalam keterampilan, kepandaian dalam keilmuan, tapi sekaligus kewibawaan. Kalau ngambilnya struktur kekuasaan itu dalam sosiologi Islam bicara dulu bahwa kekuasaan yang dibangun ini karena betul-betul sosiologinya sosiologi agama, sosiologi Islam. Maka Islam melihat kekuasaan itu adalah amanah. Jadi 5 basis ini sesungguhnya hanya dalam rangka menjalankan amanah. Apakah Anda kaya, apakah Anda kuat, apakah Anda cerdas, apakah Anda cantik, gitu ya, posisinya gitu ya. Apakah Anda kemudian merasa punya kewibawaan, itu sesungguhnya dalam rangka menjalankan amanah. Maka kekuasaan dalam Islam adalah kekuasaan dalam posisi dirinya sebagai wakil dalam rangka menjalankan, dan karena itu balik aja tadi ke dalam tadi ada nilai-nilainya. Jadi bagaimana struktur sosial terbentuk, bagaimana kekuasaan terbentuk, itu tidak boleh bertentangan. Saya ingin mengatakan begini, kalau sosiologi agama Islam yang diterapkan dengan benar, itu isu tentang Islamofobia itu nggak mungkin ada. Menjaga diri dan melindungi dari bermacam masalah bagi tetap ada atau dalam dirinya sendiri merasa tidak tenang, ada was-was, merasa ada tergoda, ada gangguan, ada makhluk halus, ada bermacam-macam. Kira-kira apa obatnya untuk menyelesaikan masalah? Saya berikan, dan ini obat insya Allah bermanfaat untuk semua. Tidak usah panggil tukang dukun, tidak usah panggil siapa-siapa. Anda sendiri laksanakan. Akan Allah Subhanahu Wa Taala merubahkan rumah kita insya Allah menjadi tenang, adem, enak. Yang pertama, bawakan air dan isi dalam air itu garam. Air itu dicampurin dengan garam dan dibacakan dalam air itu Al-Fatihah 7 kali. Ayat 5 ayat pertama suratul Baqarah. Ayat Al-Kursi 7 kali. 3 ayat yang terakhir surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Saya ulang lagi. Air, isi dengan garam, dan dibacakan dalam air Al-Fatihah 7 kali. Yang kedua 5 ayat pertama 1 kali. Dari Alif Lam Mim sampai wa ulaika hum al-muflihun 5 ayat. Yang ketiga 7 kali ayat Al-Kursi. Yang keempat 3 ayat yang terakhir suratul Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum sampai selesai. Kemudian qul huwallahu ahad 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kalau Anda merasa masih asing, boleh ditambah air dan silahkan minum. Bisa diminum. Kalau Anda merasa terlalu asing, belum kuat karena garamnya terlalu banyak, boleh ditambahin air. Ini satu untuk minum. Jelas? Yang kedua, bawakan emper besar, isi air dengan garam.
Ini untuk mandi boleh. Apabila kita katakan, oh, Bapak Ibu, ini serius saya bicara ya. diwarnai dengan kekerasan, justru Insya Allah Anda jumpa, peperangan. insya Allah semua masalah dalam hati, dalam perasaan, dalam jiwa, dalam fikiran, insya Allah selesai. Casualties misalnya, perang dengan jumlah Hampir besar, banyak. isi Anda air mendapatkan dan campur garam. pertama adalah misalnya contoh perang dunia kedua Bisa yang menghabiskan pakai mandi. kira-kira berada- Ayat yang dibaca sesuai ayat yang perang dunia pertama nomor saya sudah 2, kasih tadi. juta jiwa. boleh. Bagaimana cara bacaannya? American Holocaust, Bacaannya habis Anda baca tiup dalam, Amerika bukan meludah ya, tiup saja. yang menghabisi sekitar hampir 100 Tiup 3 kali boleh, 1 kali boleh. Mengapa tidak kita katakan, mengapa tidak kita Dan salahkan? saya sampaikan begini, Karena memang tidak karena sudah berkali-kali ada yang memberitakan soal rumahnya ada banyak masalah, saya tidak tahu apa. Dan mohon maaf, kenapa tidak boleh? Karena selama saya di Indonesia, mohon maaf ya, orang di Indonesia terlalu banyak was-was. menyalahkan agama Kristen hanya Jadi kalau merasa ada sesuatu, yang melakukan Ustaz, kayaknya ada di rumah apa-apa. Padahal tidak ada. peperangan seperti perang dunia kedua dan perang dunia pertama. Ketika terjadi perang, Oleh karena itu di Indonesia cepat paling laku usaha tukang dukun. Laku cepat. akidah. Seperti ada seorang ibu, kasihan, maksud saya kasihan kalau kita mampu mengobati diri, mengamankan rumah kita, kenapa kita minta tolong orang lain? Inilah sudah saya berikan cara, insya Allah aman, insya Allah yakin, dan tidak ada dalamnya syirik. orang tanpa sebab, seperti misalnya Itu yang paling bahaya. Ada seorang ibu kemarin korupsi dan minta sama saya kok bisa-bisanya tolong menyebabkan untuk kekerasan masuk ke rumahnya. Ini adalah bentuk Karena habis saya isi tabligh akbar di salah satu daerah di sini di Jakarta tidak jauh, hak asasi dan dia minta tolong sampai nangis. Ibu maaf saya tidak bisa, kalau mau masuk ke rumah berarti semua jamaah minta masuk ke rumahnya. membatasi kaum muslimin. Jadi lain kali enggak, ini saya sudah berapa lama tidak bisa masuk ke rumah saya. Kenapa? Ada banyak hantu. Mereka katakan Sampai tolong Syekh datang. kalau kami mau mengadakan Barangkali dalam datangnya Syekh terusir ini hantu. tapi mereka mengabaikan bahwa Ini juga masalah sebenarnya. Ucapan hal seperti ini, memiliki keyakinan kalau seorang syekh datang hantu bisa terusir, itu sudah punya pikiran salah. Arab bahwa mereka dihormati. Cuma sekarang ini bagaimana saya mengobati masalah ibu ini? Saya terima, saya datang. Terus ibu apa cerita rumah ini? Ceritanya saya pernah didatangi seorang kiai, katanya. Selalu mereka memprovokasi kaum muslimin. Tapi begitu dia masuk ke rumah, dia langsung berkata, Bu, di rumah kamu ada banyak hantu. Tapi begitu kemudian orang-orang Palestina membalasnya, itu ada sesuatu yang Mulai dari situ saya takut. maka dikatakan, oh ini adalah sebuah tindakan teroris. Jadi saya minta tolong para kiai lain, tidak ada yang mau datang ke rumah saya. Malah saya bertambah takut. Maka teman-teman sekalian, yang menunjukkan Akhirnya ada seorang dukun yang mau bantu, di dalam agama tapi dengan syarat dia mau membacakan apa, saya tidak tahu mau baca apa. Setiap 1 ekor jin keluar 250. adapun kalau dikatakan Setuju ibu itu, oh, boleh. Tapi saya cuma ada 500. berarti Anda yang kurang belajar, bukan salahkan kepada pelajarannya. Udah, saya bantulah. Saya masuk dulu, saya melihat berapa ekor ada. Masuk tukang ini apa namanya? Dia masuk kelas atau tidak? Dukun itu habis baca-baca apa? Apakah dia menyimak? Alhamdulillah ibu tidak banyak, paling cuma 5 aja. Sekitar 1,7 juta kaum Jadi saya baca-baca keluarin 2 karena ibu mampu bayar 500. tindakan seluruh Kalau nanti ibu sudah sanggup lunasin lagi, nanti saya datang lagi usir yang tersisa. malu kita jadi Anda bikin wonders. Nah, kenapa? Karena Anda ini justru Dan kasihan ibu berjaya. yang buruk terhadap agama. Sampai sekarang dah mau masuk ke rumahnya, sampai saya ketemu dan disuruh saya masuk. Jadi ibu sekarang yang tersisa cuma 3 ya? Kan katanya 5 kan? Yang terusir 2, tinggal 3. Terus ibu membayar ke saya berapa? Tidak mengambil tindakan orang-orang lalu menganggapnya Tidak apa-apa, saya ikhlasin, tapi yang penting bantulah. Udah begini aja, saya masuk, ibu tunggu di luar. kita lebih indah daripada itu. Islam Kalau dengar suara saya berteriak, berarti saya lagi berantem sama mereka. akan menganggap dia sebagai Terus saya masuk. keyakinan mereka. Begitu saya masuk ke rumah, Orang saya panggil ibu sini. harus menghormati keyakinan orang. Baru masuk ya. Dan Anda mau dihormati. Saya jujur saja tidak lihat apa-apa. Bu, saya sudah periksa rumahnya, aman.
Terima kasih Syekh. Berarti aman sekarang, tidur. Dan saya kasih obat itu, bagi garam terus yang lain-lain. Terus dia bawakan amplop, lumayan lah. Saya bilang, Bu, ini sedekahin ke masjid atau ke anak yatim, bukan ke saya. Itu bukan kerjaan saya. Sekali lagi Ibu, jangan percaya dukun dan sihir. Yakini. Alhamdulillah habis itu beliau rutin baca suratul Baqarah dan alhamdulillah nyaman, enak. Malah sekarang rumahnya selalu ramai, pengunjung datang silaturahim banyak. Dan sebenarnya masalahnya cuma was-was. Tapi was-was 90%. Sejarah medis pun 90% sebabnya penyakit manusia adalah was-was. Dan insyaAllah apa yang saya sampaikan ini insyaAllah bermanfaat banyak. Ini semua Bapak Ibu ikhtiar. Tapi semuanya harus kalbu kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan, kata Rasulullah SAW, Allah menhalalkan bermacam cara obat, silahkan, kecuali berobat dengan cara syirik, tidak boleh. InsyaAllah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan, dari penyakit, dari bahaya waswas, dari jiwa tidak tenang. InsyaAllah semua bisa diatasi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang pertanyaannya, kalau diikat dengan kalimat zikir, seperti apa zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW? Karena kita nggak bisa tebak-tebakan, yang mengajarkan zikir itu kan Nabi. Makanya diikat perintah dari Allah, keterangan dari Nabi. Nah sekarang kita lihat bagaimana keterangan di Quran tentang zikir. Kalimat zikir itu banyak. Salat itu bagian dari zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Sembah saya. Bagaimana menyembah Allah? Wa aqimis salat, tunaikan salat lidzikri, sebagai zikir kepada saya. Teruskan lagi, maaf, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kalimat thayyibah itu zikir. Dari mana tahu dalilnya? Quran surah ke-4 ayat 103, paling kanan sebelah atas. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau Anda selesai menunaikan salat, perbanyak zikir pada Allah. Mau sambil berdiri silakan. Maksudnya kalau Anda buru-buru, kadang-kadang kan Anda salat di kantor, jedanya kan singkat. Begitu selesai salat, Anda mesti kembali ke kantor. Daripada Anda ngobrol tidak karuan, kenapa tidak diisi dengan zikir? Apa enggak bisa astagfirullah sambil jalan? Astagfirullah, 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 subhanallah, alhamdulillah. Daripada Anda bicarakan perbedaannya setelah tadi Husnul iya, yang menguraikan. Masya Allah, baru sholat sudah ngobrolin imamnya. Anda aja belum tentu jadi imam. Jadi apa salahnya Anda keluar baca kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, wa qu'udan. Kan? Kalau Anda agak santai sedikit sambil duduk, nikmati zikir kepada Allah. Lahap dengan lisan Anda, basahi lisan dan bibir Anda. Bermula dari sana. Astagfirullah. Ketika bicara Islamophobia, kalau Anda sedang tiduran pun, Ustaz saya nggak bisa duduk, bisa nggak sambil berbaring? Silakan. Wa 'ala junubikum, sambil tiduran. Masya Allah. Islam tiduran dalam posisi dia berjaya, silakan, gak ada masalah. Hanya mengajak. Yang penting selesai salat, ya subhanallah, alhamdulillah, nilainya Allahu akbar, astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Kalimat thayyibah itu zikir. Baca Quran itu zikir, baca Quran. Dan dia tidak akan Quran mengurangi orang-orang. Quran surah 15 ayat ke-9. Jadi tidak akan. Silakan cek teman-teman. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami yang turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi Anda ketika baca Al-Quran Anda sedang zikir. Jangan dikira zikir kalimat thayyibah subhanallah saja, tidak. Anda baca Quran sedang zikir. Bukankah saat baca Quran Anda ingat Allah? Bahkan ada yang dibacakan Quran langsung bertambah keimanannya. Quran surah 8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu disebutkan zikir pada Allah, saya bergetar jiwanya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imanan. Apalagi kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Nah, menghafal Quran
disebut kemudian zikir. di dalam Bahkan zikirnya 4 kali lebih hebat daripada itu soal membaca. panggilan hati. Jadi kalau Anda bawa mushaf begini dengan yang menghafalkan dibacakan, itu yang menghafal membaca nilainya itu nilainya dulu nih. Jadi saya biasa. belum masuk ke sistem sosialnya. Nah, ini Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 44. Nah, nilai berikutnya itu tadi nilai walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk dihafalkan sebagai zikir. Itu Islam juga ngasih tahu. Ketika Anda menghafal Quran, Anda sedang zikir. Bahwa satu saat berdoa bagian dari zikir. Doa itu zikir. Satu peristiwa. Quran surah ke-7 jika ayat Anda memilih yang salah itu yang akan rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Apa artinya ketika kita silakan zikir, doa. Islam kembali lagi mengingatkan sesungguhnya doa, ketika kerusakan sudah mulai muncul. Ketika kita meminta menyebut nama Allah itu disebut dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dengan penuh kelembutan. Sebutkan dengan penuh harap, dengan penuh ketawaduan. Sebut nama Rabbmu dalam jiwamu, sebut minta. Akar kelimanya zikir bisa doa, bisa baca Islam mau Al-Quran, kok memaafkan, bisa salat, bahkan bisa tidak boleh kalimat marah thayyibah dan sebagainya. Jadi kalau ambil perspektif nilai yang pertama adalah Husnul tidak boleh marah walaupun punya kesempatan untuk marah. Husnul tidak boleh membalas walaupun punya kesempatan membalas. Kecuali Husnul memang sudah dalam posisi terzalimi, lain lagi ya. Lain lagi. Itu nilai. Ada 5 nilai yang kita anggap dalam sistem sosiologi Islam. Sosiologi agama khususnya. Jadi sekali lagi simpulan nilai yang pertama adalah ketika ada bom bunuh diri, ketika ada pemaksaan, ketika ada